Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilan Munawar, asal prodi Perbankan Syariah 4. Untuk memenuhi tugas etika bisnis dan bank syariah dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Alamsyah SEMM, saya akan sedikit menjelaskan terkait etika bisnis. Apa itu etika bisnis dan hal lain sebagainya. Sebelum lanjut, untuk prolog, saya ingin sedikit menjelaskan terkait dua kata, yaitu etika dan bisnis. Yang mana etika ini mengandung sebuah sikap kemanusiaan, mau itu terhadap orang tua atau orang muda, yang mana sebagai kodratnya manusia ini harus beretika untuk sesama jenis hewan yang berpikir. Nah, dan untuk bisnisnya itu sendiri, biasanya bisnis ini kita beranggapan bisnis itu sebuah dagang, gampangnya seperti itu. Nah, nanti secara gamblangnya akan dijelaskan di pemaparan berikutnya. Nah, untuk poin-poin yang akan saya bahas nanti ke depannya, di sini saya akan ada 4 poin. Yang pertama ini jujur, yang kedua dapat dipercaya, ketiga informatif, dan keempat itu cerdas dan intelektual. Sebenarnya ini bukan cerdas dan intelektual ya harusnya, tetapi harusnya ini lebih ke pintar dan intelektual. Soalnya untuk cerdas itu sendiri sudah merangkap di intelektualnya seperti itu. Nah, yang pertama ini jujur. Dalam etika bisnis ini, kenapa kita harus jujur? Ini sebagai sikap fundamental pedagang ya, gampangnya. Yang mana kita untuk mengambil poin kedua, yaitu dapat dipercaya, langkah awal yang memang harus dimiliki si pembisnis itu adalah jujur dengan dagangan mereka. Kayak misal, saya kasih contoh, saya ini berdagang jam, misal jam yang memang saya beli ini harganya 20 juta misal ini misal saja ya, kita berangan-angan saja 20 juta. Nah, dan si pembeli ini menanyakan harga asli. Pak, harga asli dari jam ini sebenarnya berapa? Seperti itu. Nah, sedangkan dari si penjual ini yang awalnya harga aslinya 20, dia berbicara bahwasannya jam ini 21 juta. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya si penjual ini kurang jujur dengan terkait harga saja. Ini dia sudah tidak dapat dipercaya, sehingga untuk jujur dan dapat dipercaya ini harusnya menjadi satu poin, tetapi di sini dibedakan ya. Nah, dan yang kedua ini dapat dipercaya. Kenapa si penjual atau pembisnis ini harus mempunyai sifat dapat dipercaya oleh orang lain lah, gampangnya seperti itu. Analoginya seperti ini, ketika kita tidak mempunyai integritas atau kejujuran sehingga menimbulkan kepercayaan, para pembeli, terkhususnya konsumen-konsumen yang memang sudah sering membeli ke kita, ini akan kabur, gambarnya seperti itu. Tidak ada rasa kepercayaan terhadap si penjual, sehingga apapun yang memang ditawarkan, mau itu murah, mau itu harganya standar, jikalau memang kepercayaan atau trust dari si pembeli ini tidak ada, ya otomatis dagangan kita atau bisnis kita ini bisa dikatakan mungkin lambat laun akan hancur seperti itu. Nah, sebenarnya untuk informatif ini sendiri, saya jelaskan kembali ya, untuk 4 poin yang memang tadi saya sebutkan. Saya ambil dulu 3 poin, kayak jujur,
dapat dipercaya, informatif, cerdas. Ini ada kesinambungan antara 4 poin ini, yang mana jujur ini bisa menjadi sebuah bentuk kepercayaan, dan informatif ini merupakan sebuah awal untuk si pembeli menanyakan seperti halnya barang ini dari mana, harganya berapa, dan hal lain sebagainya. Nah, untuk penjual nantinya ini bisa menjabarkan dengan jelas, dengan lugas, bahwasannya kayak semisal, Pak, ini barang dari mana? Saya ini barang dari Garut semisal. Soalnya kita ini jual beli kulit, jaket kulit gitu ya, di Cibaduyut, kayak sepatu kulit dan hal lain sebagainya, ini dari Cibaduyut. Nah, udah itu dia menanyakan harga, dan nah, informasi di sini nanti akan mengkerucut kembali menjadi kejujuran, melebar, bukan mengkerucut, dirinci kembali menjadi kejujuran dan dapat dipercaya, itu juga bisa. Nah, untuk kecerdasan ini sendiri atau dari segi intelektual, bagaimana si penjual ini bisa melobi atau melakukan transaksi yang memang benar-benar jujur dengan membawakan informasi yang memang sangat lengkap terkait penjualan yang dia jual, sehingga si pembeli ini dapat tertarik dengan dagangan mereka. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, baik, lanjut ke bab berikutnya ya. Nah, lanjut ke poin berikutnya, itu bisnis syariah. Mungkin bisa digarisbawahi kembali ya, untuk bisnis syariah ini lebih ke bisnis yang memang disarankan oleh agama lah, gampangnya seperti itu. Nah, di sini saya akan mengambil 3 poin. Yang pertama itu adalah orientasi, profit, dan berkah. Yang kedua adalah etos kerja tinggi bisnis. Nah, dan yang ketiga adalah modal dan sumber daya halal. Nah, untuk yang pertama yaitu orientasi, profit, dan berkah. Nah, apa yang dimaksud dengan orientasi berkah ini, profit dan berkah ini, yang mana dalam ketika kita berbisnis atau berdagang, ini diharuskan ini menimbulkan profit atau keuntungan bagi kita, dan berkah. Nah, berkah ini bukan halnya kita atau si kita saja, tetapi juga berkah untuk si pembeli. Nah, kita analogikan saja ya, yang mana kalau memang sekiranya ini dagang, ini pasti menimbulkan profit, mau itu tinggi mau itu tidak juga, itu sudah menjadi bagian dari keuntungan atau profit. Nah, sedangkan berkah ini yang paling susah dan memang harus ditelusuri kembali ya, terkait berkahnya ini. Yang memang berkah itu sebenarnya yang tahu sebenarnya kayaknya ini hanya Allah semata ya. Untuk berkah ini sendiri, kita yang penting kita menjalankan apa yang memang dianjurkan oleh Sang Pencipta dan menjauhi segala larangannya. Intinya kita bertakwa aja. Kata Allah ya udah, kita nggak usah neko-neko gitu ya. Nah, tetapi untuk saya kasih analogi ya. Misal yang berkah ini seperti apa? Saya ini peternak, sehingga saya ini mempunyai kambing, sapi, dan hal lain sebagainya. Intinya yang ternak lah mas, kayak gitu loh. Nah, tetapi penjualan dari ternak dan sapi ini biasanya musiman. Nah, datanglah musim kurban, sehingga sapi dan ternak saya ini sangat lancar ya, lancar dalam berbisnis, sehingga banyak pembeli dan hal lain sebagainya. Yang mana nanti orientasi dari penjualan si sapi dan kambing ini bukan hanya diurus kembali atau dikasih makan kembali ya, tidak, tetapi untuk kurban, sehingga apa yang dihasilkan oleh si pembeli ini menjadi berkah untuk si pembeli dan berkah juga untuk si penjual, seperti itu. Nah, namun ada juga bisnis yang memang bukan dirasa yang memang tidak berkah ya. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwasanya ini tidak berkah.
itu nantilah urusan dia yang di atas. Nah, tetapi saya ingin sedikit mengasihkan contoh terkait bisnis yang memang tidak berkah. Yang pertama ini lebih ke bisnis tidak berkah ini penjualan yang memang dilarang, bukan dilarang ya. Konteksnya di sini diharamkan oleh agama. Gampangnya kita ini penjual babi guling gitu. Tetapi ya mungkin orang-orang Islam ini masih bukan masih ya, memang tidak ada lah untuk penjualan babi guling. Yang mungkin untuk sapi kayak daging-daging kurban ini ada. Tetapi untuk babi guling ini pasti ada, tetapi bukan orang Islam ya. Kita berdoa saja bahwa mungkin orang Islam ini tidak ada. Nah, itu orientasi dari profit dan berkah, yang mana yang tidak berkahnya di sini ini lebih ke yang memang hal-hal apa saja atau barang-barang apa saja yang memang tidak dianjurkan untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Oke, lanjut ke poin yang nomor 2, yaitu etos kerja yang tinggi dan bisnis adalah bentuk dari ibadah. Nah, di sini untuk etos kerja sendiri kita harus bersemangat dalam halnya berbisnis atau berdagang gitu ya. Ketika kita bermalas-malasan, apakah kita akan menimbulkan profit dan berkah? Orientasinya nanti kan ke sana untuk nanti berdagang. Itu yang dianjurkan oleh syariah. Tetapi ketika halnya kita ini hanya bermalas-malasan dalam bekerja dan hal lain sebagainya, sehingga berkahnya dapat dengan kita berjualan atau berdagang, tetapi profitnya ini tidak, kalau menurut saya. Berkahnya juga tidak sih sebenarnya, tetapi ya sedikit-sedikitnya kita ada usaha tetapi tidak banyak gitu gampangnya. Atau kerja yang tinggi, sehingga untuk menimbulkan profit yang banyak dan berkah yang memang banyak juga, kita harus meningkatkan etos kerja kita di ranah yang sangat tinggi. Jangan bermalas-malasan. Nah, seperti itu gampangnya. Nah, dan bisnis adalah bentuk dari ibadah, yang mana mungkin untuk berdagang sendiri ini Allah juga bukan berdagang saja. Intinya dari agama itu sendiri kita dianjurkan untuk bekerja. Nah, bekerja di sini mau dalam bentuk hal apapun, asalkan jangan ada penyelewengan dari agama, itu diperbolehkan. Nah, lanjut ke poin yang ketiga. Ini juga ada pembatasan waktu ya. Adalah modal dan sumber daya halal. Nah, modal di sini kenapa modal dan sumber daya ini harus halal gitu ya gampangnya. Yang mana kan dari etika bisnis syariah gitu kan, ini kita membahas bisnis syariah juga, yang mana harus bersifatnya keagamaan. Jadi ketika kita berbicara terkait dagang atau bisnis, kita ini tidak lepas dari aturan-aturan keagamaan, gampangnya seperti itu. Sehingga modal yang dibawakan oleh kita ini harus halal dan sumber dayanya ini harus halal. Kayak semisal modal dan sumber daya ini, ketika kita mencari modal atau sumber daya untuk modal, ini harus dengan cara halal, yang halal. Kayak semisal saya ini hanya seorang pegawai pabrik gitu. Nah, sedangkan di sana ini tidak ada unsur-unsur haram. Kita hanya terus bekerja apa yang diperintahkan, asalkan tidak ada penyelewengan ya oke, tidak apa-apa, terus bekerja. Sehingga lama-kelamaan kita ini bermimpi untuk membuat sebuah usaha angkringan gitu gampangnya. Kita bermimpi untuk membuat usaha angkringan. Kita terus bekerja di pabrik itu sendiri, dan tahun-tahun ke depan kita ini dapatlah untung sehingga dapat membuat angkringan itu sendiri. Nah, di dalamnya angkringan juga, ketika kita berbicara tentang apa saja yang ingin ditawarkan, ini harus sifatnya halal, tidak haram. Semisal ati ayam, ati sapi gitu, dan hal lain sebagainya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu ketika kita
mencari sumber daya untuk modal ini dengan cara yang haram. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Analoginya seperti ketika kita bermimpi lagi ya, ketika kita ingin bermimpi untuk membuat angkringan dan kita mau mencari modal, tetapi modalnya ini dicari dengan cara yang memang tidak halal atau haram. Semisal kita membegal orang, tetapi uangnya belum cukup, kita membegal kembali. Nah, dari membegal ini penghasilannya kurang gede nih, udah kita maling aja langsung. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk penjelasan atau pemaparan dari saya terkait etika bisnis, cukup sekian dari saya. Tidak banyak yang memang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dan closing statement dari saya, cobalah sebelum Anda mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.